Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Ah, pagi. selamat pagi, selamat datang kembali Kak Oci di eh, apa namanya podcast ala-ala YouTube channel saya. Yes, yes, yes. Iya, Kak Oci terima kasih waktunya. Sama-sama. Susah sekali sebenarnya Ah, bisa menghadirkan Kak Oci, tapi alhamdulillah aku ada privilege ternyata tadi di YouTube di Facebook ya. Kita ah. di Facebook sudah berteman 10 tahun. Oh, Waduh. masa sih? Iya Ada tadi 2015 kan? invitasinya? Ada ya? Hmm. Oh, Masya Allah. Tolong dong di-post dong. Iya. Aku belum lihat. Iya, jadi privilege sekali saya jadi temannya Kak Oci sudah 10 tahun ya. Aku tahu dia kita berteman ya udah Iya, selama itu makanya ya. Alhamdulillah loh. Ya, ya, Kehormatan ya. loh. Orang lain kudu bayar tuh. Ya, ya, Ngajakin ya. Kak Oci. Masya Allah. Jadi teman-teman semua, ini video yang kedua ya sama Kak Oci. Pertama Ya, waktu kedua. saya ke Makassar tahun lalu, Alhamdulillah langsung saat itu. Kalau sekarang ya online dulu lah ya. Minimal Ya, ada keberlanjutan gitu ya. Moga-moga Kak Oci berkenan terus ya. amin. Berkenan lah, Yang masa enggak sih? ya kan kali aja tiba-tiba eh, susah gitu loh karena makin sibuk ya kan. Soalnya Kak Oci ini kemarin beritanya di medsos itu udah tidak lagi jadi CEO-nya Insight. Ya, mundur, mundur, mundur. Saya curiga mau jadi komisaris di BUMN kan. Atau Amin. Nantara jangan-jangan ntar lagi nih ya. Iya kan? Insya Wah, Allah. itu agak ngeri juga. Nah, tapi ada yang spesial kali ini karena kita mau bahas buku terbarunya Kauji. Yes. Nah, Ya. judulnya adalah Assertive Becoming Leadership, assertive leader. Becoming, Becoming Assertive Leader. Nah, ini buku kedua ya, Kauji ya? yes, buku kedua. Oke, yuk kita cerita-cerita dulu ya, teman-teman ya. Kauji, Boleh, ini buku boleh. ini statusnya sekarang sudah mau terbit, apa masih proses, atau Oke. gimana? Statusnya insya Allah pekan pertama sesudah Ramadan itu sudah selesai. Sebenarnya dalam minggu ini tuh udah selesai ya. Tapi Hmm. sampai di Makassar itu nanti insya Allah pekan pertama sesudah Ramadan. Jadi awal April Hmm. lah, insya Awal Allah. April. Oke, berarti akan terbit statusnya ya. Ya, iya akan Sudah. terbit insya Allah. Sudah bisa dipesan ya, Coach ya? Oh, udah bisa dong. Udah buka Wah. pre-order kan. Kita udah Widih. upload-upload terus. Biasanya udah udah habis tuh di PO habis itu cetak ulang lah. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan ya, Insya Allah. Targetnya sih begitu, Insya Allah. Targetnya mudah-mudahan pas PO itu udah habis. Nanti kita lanjut lagi untuk selanjutnya. Insya Allah. Oke. Doanya. Amin, moga-moga lancar. Teman-teman yang mau pesan cek aja di mungkin di Instagramnya Kak Oci atau di Insight ya, kayaknya udah ada iklannya ya. Nah, kita mau Ya. bahas dikit ya Kak Oci. Yes. Becoming Assertive Leader. Ini kenapa nih nulis buku tentang ini tuh? Jadi sebenarnya Mas Teddy ini ikut bertanggung jawab ini Alhamdulillah. terhadap penulisan buku ini gitu. Karena saya nggak tahu Mas Teddy masih ingat apa enggak gitu. Tapi Mm-mm. pernah suatu saat dalam 10 tahun perjalanan kita berteman gitu ya. Karena kita sudah berteman 10 tahun ya. Ya, Alhamdulillah. Mas Edi itu pernah ngomong, Kak Oci kayaknya mesti nulis buku tentang asertif deh. Kayaknya kan Kak Oci itu asertif banget gitu. Itu Hmm. ada Mas Teddy yang pernah ngomong gitu, ada Mas Andra juga ya, Mas Hmm. Andra juga ada pernah ngomong kayak gitu. Terus em, beberapa orang yang memang dekat dengan saya, my mentee, my coachee, team Mm-mm. gitu ya, kemudian orang sahabat-sahabat dekat gitu, Mm-mm. selalu belajar bagaimana caranya jadi asertif kayak saya gitu. Oke. Jadi selalu merasa bahwa kok aku nggak enakan ya Kak, kok aku jadi bos tapi nggak bisa ngasih tahu timku ya dan lain-lain. Mm-mm. Kok kayaknya Kak Oci itu bisa nyampein sesuatu yang kelihatannya berat tapi kok orang nggak marah, bisa terima Mm-mm. lain-lain gitu. Bukan cuma Hmm. dari pola komunikasinya, tapi juga dari bahasa tubuhnya, dari Iya. sikapnya, dari mindsetnya Kak Oci sendiri gitu. Mm-mm. Itu banyak sekali yang pengen belajar dari saya tentang itu gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya Mas Teddy itu ikut bertanggung jawab untuk membuat saya menulis buku ini. Alhamdulillah ada kontribusi ya meskipun cuman ini ya apa namanya? Pertemanan produktif begitu kan Iya. ya. Pertemanan produktif itu kan begitu kan. Iya, 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 iya. Alhamdulillah ya lumayan memprovokasi ternyata emang. Tapi kan sebenarnya itu karena sesuatu yang udah ada di dirinya Kauci ya kan.
Jadi valid sih. Ya, Aku gitu. ngeliat Kak Oji kayak gitu ya, meskipun nggak pernah jadi anak buahnya, jadi aku bayangin aja kalau jadi anak buahnya tuh kayak gitu tuh. Jadi gampang ngomong, gampang ngasih feedback. Tapi kalau dibilang misalnya menyakiti hati atau bikin orang tersinggung yang sampai benci, kayaknya enggak gitu. Ada sesuatu di caranya itu. Nah, itu yang kalau nggak salah emang di psikologi itu definisinya asertif ya, Kak Oji ya. Ya, ya, ya. Definisi sederhananya adalah I can say what you can say what you feel, what you think, Mm-mm. what you want, what you Mm-mm. need, tapi tidak jeopardize relationship dengan orang lain gitu. Jadi kita Hmm. bisa boundaries, bisa bilang enggak, tapi orang lain itu Hmm. tidak merasa terancam, tidak merasa terintimidasi, tidak merasa juga kita tidak berada di pihaknya gitu. Gitu. Hmm. Jadi Oke. asertif itu kurang lebih ya seperti itulah. Kita bisa Ya. sampaikan apa keinginan kita, kemauan kita, tapi hubungan kita dengan orang lain tetap terjaga. Oh, baik. Nah, sekarang apa signifikansinya asertivitas buat seorang leader, Kak Oce? Kan Hmm. leader biasanya defaultnya ya dia atasan gitu, kemudian Ya. kan harusnya biasa aja ngomong sama sama orang gitu. Emang masih ada leader yang butuh asertif gitu maksudku? Oke. Sekarang pertanyaannya begini, kita kan bekerja bersama-sama dengan manusia ya. Hmm. Sepanjang pengalaman saya ini nanti mohon dikoreksi kalau saya salah ya, atau ada teori yang lebih bisa apa namanya mengcounter apa yang saya sampaikan. Hmm. Eh, Kalau kita bekerja sama dengan orang lain, ketika kita memberikan penghargaan, ketika kita Hmm. memberikan respect gitu ya, itu sesuatu yang mahal sekali harganya buat anak buah kita gitu. Hmm. Jadi seorang leader itu perlu, ini menurut pengalaman, lagi-lagi menurut pengalaman Hmm. dan juga saya validasi dengan beberapa referensi yang saya baca, hasil Hmm. penelitian yang saya baca juga, bahwa ketika kita memberikan penghargaan kepada anggota tim, yang Hmm. terjadi itu kemelekatannya mereka terhadap kita dan terhadap organisasi dan terhadap tim juga menjadi lebih tinggi gitu. Hmm. Nah, seseorang yang mampu untuk sorry, Gak apa-apa. yang lewat tim saya. Iya, Ah, alamiah alamiah tuh. alamiah ini jadi biar ada cameo-nya ya. Nah, jadi mengapa seorang leader itu penting memiliki sebuah pola komunikasi yang asertif? Hmm. Karena pola komunikasi yang asertif itu mengedepankan respect to others. Nah, Hmm. pain-nya, kenapa saya menulis buku ini ya? Kan ada beberapa pain yang saya Ya. dapatkan dari para, terutama ketika saya mementoring, mengcoaching level leaders ya. Hmm. Um, ada dua kutub nih, Mas Teddy, yang saya Hmm. temukan gitu. Yang jarang-jarang tuh yang asertif. Saya temukan ada Hmm. dua kutub. Kutub yang satu itu yang terlalu agresif gitu, yang pokoknya Hmm. ya gue bos lo, anak buah lo mau ngikut gue atau lo Hmm. out gitu. Atau di Hmm. tempat yang perlu didengarkan ya gue, lo semua tuh nggak ada gunanya gitu. Yang paling Hmm. penting didengarkan itu aku gitu. Terus ketika meminta sesuatu kepada anak buah, memberikan instruksi, memberikan Hmm. direction di tengah situasi meeting, ya keakuannya itu tinggi sekali sampai Hmm. anak itu merasa bosnya ini ketika menyampaikan sesuatu itu menyakitkan gitu. Itu kutub yang satu Hmm. gitu ya. Nah, Hmm. sementara kutub yang satu lagi adalah kutub yang pasif yang ya udah deh demi ketentraman umat bersama aku nggak usah ngomong apa-apa. Kalaupun aku Hmm. merasa anak buahku nggak dengerin aku ya udah nggak apa-apa, Hmm. daripada konflik saya diem aja gitu. Hmm. Lu kutub yang tidak enakan itu. Sementara kalau kutub yang satu kan ya terserah gue Iya, mau apa. iya, iya, iya. Ini dua ini yang saya banyak sekali temukan gitu. Nah, yang di Hmm. tengah itu eh, sedikit gitu, sedikit. Yang di tengah-tengah ini Hmm. sedikit. Yang di tengah-tengah ini yang secara natural bisa asertif itu tidak banyak. Hmm. Ya, yang pasif ini perlu diajarin yang untuk lebih asertif. Hmm. Sementara yang agresif ini disuruh turunin Hmm. agresivitasnya agar dia bisa menjadi lebih asertif untuk respect kepada orang lain. Nah, jadi Ya. itu sebenarnya yang saya temukan dan kenapa itu diperlukan oleh leader karena dia bekerja untuk manusia kan, Hmm. ya, bekerja untuk manusia. Nah, manusia itu kata kunci yang selama ini saya dapatkan yang Hmm. membuat saya bisa menggerakkan anak buah saya adalah when I respect them gitu. Ketika Hmm. saya memberikan respect itu kepada mereka, even though Hmm. mereka kinerjanya nggak Hmm. bagus, atau mereka sendiri juga attitude-nya kurang baik gitu. Tapi kalau saya menyampaikan sesuatu dengan tetap mengedepankan respect, mereka itu baliknya ke saya dan baliknya ke organisasi itu juga lebih positif gitu. Saya Ah. tuh banyak sekali contoh kasus tentang hal Hmm. seperti itu gitu, Mas Teddy.
Itu poin penting, aku baru ngeh juga ya. Asertif itu soal respect terhadap manusia. Yes. Karena ya yang mungkin perkiraan kasar aja yang lebih banyak mungkin yang pertama ya, yang default tadi ya, agresif ya. Itu agak lebih, Yang kalau orang banyak. jadi leader kan defaultnya ke situ ya. Kalau Yes. enggak biasanya dia nggak jadi leader gitu kan. Yes. Nah, Yes. meskipun yang kedua juga ada sih yang nggak enakan gitu, Ya, yang itu banyak, banyak sekali. itu banyak juga ya. Banyak sekali. Yang anak buahnya telat Oke. nggak berani negor. Oh Yang gitu. anak buahnya kinerjanya nggak oke, nggak berani negor karena lebih tua, beda gender, lebih senior Oh, gitu. Itu oke oke. banyak, banyak. Kayaknya sih ini datanya valid karena KOC emang kliennya banyak banget ya kan. Jadi Ya, alhamdulillah. jadi valid ya. Oh iya, tapi kenapa asertif ini jadi penting? Karena sebenarnya kita menghargai orang ya. Jadi jangan Respect. terlalu agresif karena itu tidak menghargai orang. Tapi kalau yang pasif di mana Kak Oci? Poin tidak respectnya di mana sebenarnya? Ya, dia tidak respect ke dirinya sendiri kan. Sementara Oke. kalau asertif itu I respect you, I respect Mm. myself. Nah, gitu. Oh iya 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 Ya, iya iya. jadi dia tidak respect kepada dirinya sendiri dengan dia bersikap pasif gitu kan. Mm-mm. Ya, bayang aja kalau misalnya Mas Teddy kakinya diinjak gitu sepanjang Mm-mm. perjalanan dari Kampung Rambutan sampai Tanah Abang. Diem aja pasif. Ya, you don't respect yourself gitu. Anda mungkin jadi Oh ada di iya. posisi yang kemudian merasa tidak oke, merasa tidak Mm-mm. baik keadaannya, tidak bisa menyelesaikan akar Mm-mm. permasalahannya, but you don't do anything gitu. Ya berarti kan Mm. sama diri lo sendiri juga gitu. Dan menurut saya salah satu bentuk respect Mm-mm. untuk kita berikan kepada orang lain adalah membuat dia menjadi lebih baik. Kan begitu. Oke. Heeh. Makanya kita perlu bicara ya, seandainya orang itu Ya, salah nah, atau kurang, jadi yang si ya, pasif harus latihan bicara. ya. Tapi kalau si agresif ya harus mengurangi tensinya karena Mengurangi sebenarnya itu tensinya. berlebihan ya dalam Yes, memberikan yes, yes. feedbacknya ya. Oh, di situ. Jadi buku ini nanti insya Allah bermanfaat buat dua kutub itu ya, buat yang merasa dirinya terlalu agresif Yes. atau yang cenderung pasif yang nggak enakan tadi ya karena mungkin beda gender, beda usia gitu yang nggak Nah, enakan. senioritas itu Hmm. selalu jadi isu. Mm. Jadi maksudnya anggota timnya itu lebih tua gitu, lebih senior gitu ya. Nah, lebih tua, lebih senior, Hmm. lebih expert, lebih berpengalaman gitu. Ah, Atau iya juga sih. ada juga yang saya temui beda gender itu nggak Nah, berani gitu. Mas. Jadi contoh misalnya ada seorang hmm. leader laki-laki ya, Hmm. soalnya sudah di senior manager GM gitu. Hmm. Enggak, dia ke anak buahnya ya udah dia pasif aja ya udah terserah dia lah. Aku takut nanti dia tersinggung. Anak gue Aku cewek takut gitu sih. anak gue cewek, gue Oh, takut kayak dia marah, gitu. ngambek, nggak mau datang lagi ke kantor atau apa. Jadi Oh udah ada iya iya. prasangka begitu duluan di depan. Jadi ya udah dia pasif aja, walaupun anak buahnya itu bikin dia mangkel setengah mati gitu. Iya iya Gitu. iya. Dan sebaliknya juga kalau dianya perempuan, anak Hmm. buahnya laki, tapi biasanya yang terjadi itu sebaliknya sih ya laki-laki ke perempuan. Kalau Iya perempuan iya ke iya. laki itu cenderung lebih lebih bisa lah ya perempuan itu Hmm. ngomong gitu. Tapi ada juga memang anak apa namanya klien-klien saya yang perempuan itu selalu merasa bahwa kalau dia punya subordinate laki-laki Hmm. lebih senior, lebih expert Hmm. di pengalaman, dia biasanya hesitate untuk ngomong gitu. Ah, iya Dan, iya iya. Iya. memberitahu sesuatu. Maaf ya Iya, ada yang iya. lagi. Gak apa-apa Kak Oci. Ini alamiah, jadi orang tahu itu bukan virtual background, itu Ya, asli. mohon Baik. maaf. Oke, Iya. nah Apakah aku harus pindah posisi kayaknya jangan, nih? udah bagus nih ya. Oke, nah Kak Oci, Ya, tadi itu backgroundnya ya. Jadi teman-teman yang ngerasa di dua kutub tadi, moga-moga, wah dapet nih saya yang salah satu, nanti silakan baca bukunya. Nah sekarang kita masuk dikit nih. ya. Eh, Kira-kira cara ngelatihnya berarti gimana sih asertif ini ya? Bagi yang terlalu agresif maupun terlalu pasif gitu. Kalau dikasih pointersnya nih kalau Ci, ada mungkin dua langkah, atau tiga langkah. Spill dulu lah isi bukunya nih. How to-nya Ya. gitu. Oke, kalau saya itu selalu memulai ketika menulis buku ya, tetap sama seperti buku saya yang pertama ya. Mm-mm. Selalu memulainya dari dirinya sendiri dulu gitu. Hmm. Apa yang dia bisa ubah dari mindsetnya. Karena orang yang Hmm. ke mindsetnya respectful gitu. Mindsetnya Mm-mm. juga adil. Mindsetnya Oke. juga itu berusaha untuk mendapatkan hal yang baik untuk orang lain dan untuk dirinya. Nah, Hmm. kalau dia sendiri nggak punya itu di dalam dirinya, nggak punya kemampuan untuk bisa adil sejak dalam pikiran, Mm-mm. Wih, maka
Mudia banget nih ternyata. Maka ketika dia bertemu dengan orang yang mungkin levelnya lebih tinggi dan lain-lain, dia jadinya ya udah dia pasif gitu. Dia Hmm. tersakiti. Kalau dia agresif bawaannya, kalau dia tidak adil dalam pikiran, dia akan berpikir bahwa ya kan emang gue bos lo mau apa gitu kan gitu. Hmm. Nah, tapi kalau dia sudah adil sejak dalam pikiran, dimanapun dia posisinya berada, dia Hmm. akan melakukan orang itu dengan adil kan begitu ya. Ya, Nah, ya, ya, nah, ya. jadi makanya di buku saya itu ada empat step, Hmm. empat esensial, sama kayak di buku pertama. Buku pertama juga Hmm. tiga esensial gitu ya. Hmm. Esensial pertama dengan esensial di buku pertama dan buku kedua itu memang saya mulainya dari diri sendiri dulu karena Ya. menurut saya penting sekali seseorang itu untuk aware dulu dengan dirinya Hmm. gitu gitu kan. Oke. Nah, kemudian keempat step ini tuh dibungkus dengan lima framework Hmm. itu berbicara tentang awareness, attunement, alignment, action gitu ya, sama kenapa saya lupa satu lagi ya. Pokoknya ya namanya juga manusia lupa ya. Iya, iya, iya. Ada lima. Nah, Hmm. terus eh, langkah pertama itu adalah dia wajib untuk adil sejak dalam pikiran. Ya. Kemudian di langkah pertama itu juga dia wajib untuk memiliki yang namanya self leadership, kemampuan Hmm. mengontrol dirinya sendiri. Hmm. Hmm. Kan kalau orang agresif kan dia nggak punya kontrol terhadap Ah. dirinya, sehingga ya Iya. dia suka-suka dia aja gitu. Si Hmm. pasif itu juga tidak punya kontrol yang baik terhadap dirinya, Hmm. sehingga membiarkan dirinya berada di posisi victim. Hmm. Saya menawarkan konsep itu di awal adalah dia wajib memiliki yang namanya awareness Awareness ya. ya, terhadap dirinya, wajib memiliki yang namanya self leadership Hmm. ya, dan dia wajib memiliki yang namanya kecerdasan emosi. Gitu. Karena Hmm. seseorang yang asertif itu dia cerdas emosi. Ya. Karena dia tahu kapan dia mesti ngomong, kapan dia Hmm. mesti diam, kapan dia mesti menunda reaksinya, di saat Hmm. dia mesti ngomong dengan clear, dengan jelas. Dan Hmm. kalaupun dia diminta untuk menyampaikan sesuatu dengan clear, dengan Hmm. jelas, membuat batasan-batasan tertentu terhadap orang Hmm. lain, dia tidak merasa cemas, nggak merasa Iya juga sih. sangat terintimidasi gitu. Nah itu tuh nggak gampang gitu, nggak Hmm. gampang untuk melakukannya. Nah itu di tahap yang pertama. Ya. Nah, kemudian nanti di tahap kedua baru masuk ke action, langkah-langkahnya itu seperti apa. Nah Hmm. lihat langkah-langkahnya itu saya jelasin apa sih bedanya, ciri khasnya nih orang Hmm. pas kayak gimana, orang agresif itu nampaknya kayak gimana. Saya Hmm. contohin di buku itu saya contohin bahasa tubuhnya kayak gimana. Kalau Hmm. asertif itu dia bahasa tubuhnya gimana? Orang asertif itu selalu berdiri dengan tegak, Hmm. kemudian eye contact-nya bagus gitu, eye Hmm. contact tidak intimidatif, eye contact-nya tetap menyenangkan, dan dia juga ketika berbicara dia tidak ragu-ragu gitu. Hmm. Hmm. Nah, gitu ya. Jadi saya kasih contoh-contoh kayak Oke. gitu di bagian yang kedua. Nah, kemudian di bagian yang ketiga saya berbicara tentang balance. Hmm. Ya, jadi menurut konsep yang saya pikirkan Hmm. ketika menulis buku ini, seorang leader itu perlu punya balance-nya. Hmm. Balance-nya adalah ketika dia eh, berada di posisi menjadi seorang leader yang asertif, maka Hmm. dia mesti bisa balancing saya tegas, tapi saya Hmm. juga cinta kasih gitu. Tegas Karena plus cinta kasih ya. tegas dan penuh cinta kasih kan bukunya Hmm. Becoming Assertive Leader, memimpin dengan cinta dan ketegasan kan. Kalau Hmm. buku saya yang pertama kan memimpin dengan cinta dan penghargaan. Wih, ada gitunya ternyata ya. Iya, jadi kan kalau coaching kan mengedepankan trust, respect, Ya, 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 ya ya. kan? I'm your coach itu. Kalau asertif itu saya tegas, tapi saya penuh cinta kasih gitu. Hmm. Nah, itu sesuatu yang menurut saya berdasarkan pengalaman empiris bersama klien-klien saya, Hmm. sama korporasi juga melihat berbagai contoh leader ya yang ada di Hmm. tiga kutub ini gitu. Jadi seorang leader yang asertif itu perlu menjaga balancingnya antara Hmm. ketika dia memang mesti bersikap tegas dengan Hmm. dia tetap menunjukkan kehangatan, cinta kasih, Hmm. kepedulian gitu, kemudian rasa empati yang tinggi dan Hmm. penghargaan terhadap sesama manusia. Hmm. Nah, itu yang saya lihat perlu dipelajari karena Hmm. nggak semua orang bisa balancing itu gitu. Ada yang tegas-tegas Hmm. banget gitu kan. Pokoknya Yes. gue tahu ya kalau lo telat ini hukumannya Hmm. 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 Nah, tapi di sisi lain dia tidak memperhatikan sisi manusiawi dari si manusia ini, mengapa dia telat, apa yang membuat dia Hmm. telat gitu. Gitu. Jadi di bagian ketiga itu saya bahas mengenai balancing gitu. Hmm.
Nah, di bagian keempatnya itu saya bahas tentang membangun tim yang inklusif gitu. Karena Oke. leader yang asertif itu dia adalah seorang leader yang tidak eksklusif. Dia adalah leader yang Hmm. di kepala saya, di mindset saya ini Mas Dedi, sukses itu tidak eksklusif, sukses Mm-mm. itu inklusif. Sukses itu adalah sesuatu yang kita pakai bersama-sama, yang Mm-mm. kita Mm-mm. gunakan bersama-sama, yang kita rasakan bersama-sama. Mm-mm. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh anak buah yang bosnya itu sudah adil sejak dalam pikir. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Itu konsepnya, Mas. Jadi dimulai dari mindset dulu ya, adil sejak dalam pikiran. Wow, ini ternyata Kak Oci pembaca Pramudia kayaknya ya. Terus habis itu Tadi di kuliah eh, itu bacanya. habis itu self leadership ya. Kelola dulu Ya, diri kita punya apa mungkin punya keajekan ya dengan diri kita yes, sendiri. ya, 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 betul, betul. Tadi racikannya macam-macam ya dengan emotional intelligence segala. Lalu Hmm. dari situ kemudian ada perilaku-perilaku yang bisa dilatih ya Kak Oci tadi ya. Ya, iya, Cara termasuk berdirinya. kalimat yang dipilih gitu. Itu nanti di bab bab ketiga tuh. Mm-mm. Waduh, menarik nih. Berarti kan orang bisa apa membiasakan lah hari demi hari ya cara ngomong, Ya, nada mungkin ya detailnya sih kalau mau persisnya coachingnya sama Kak Oci ya. Tapi iya dong. tapi paling enggak akan dapat tuh pointers apa perilaku yang bisa dilatih. Nah, Ya, terus kemudian sampai ujungnya bahkan ke tadi ke membangun tim yang inklusif, yang tidak eksklusif gitu ya. udah. Sip, ya. Oke. Nah, tapi aku jadi penasaran kok. Berarti tadi sebenarnya buku ini tuh kayak ada kaitannya sama buku pertama yang I'm Your Coach itu berarti ya? Ya, sebenarnya saya itu membuat sebuah series ya. Hmm. Jadi ini adalah bagian dari series buku Hmm. yang insya Allah ya. Wih, ada Semoga berapa? tetap 34 apa tempatnya 28 tetap di series? empat aja empat. Nah, jadi empat apa namanya? Jadi judul keempat buku ini itu adalah Hmm. Inspiring Hmm. Leadership Series gitu. Inspiring Leadership Series ya. Seorang leader yang inspiring itu satu dia mindsetnya adalah coaching mindset. Ah. Nah, yang kedua, dia ketika berkomunikasi, berbicara dengan anggota timnya dan atau dengan Hmm. siapapun, dengan atasannya sekalipun, Hmm. dia berkomunikasi secara respectful Oh, menggunakan respectful. konsep asertif itu. Gitu. Hmm. Ada dua lagi, insya Allah. Wih, jadi kita bisa expect minimal 2 lagi seri ini ya. Allah, dengan buku-buku Heeh. lainnya. Ya, 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 ya. Moga-moga saya bisa ngomporin lagi lah. Kemarin sih udah ya. Dong. Saya udah ngasih list ke Kak Oci apa yang bisa ditulis ke depannya. Boleh, boleh. Udah pernah ngasih aku kan banyak banget. Iya, iya, iya. Oh, berarti hubungan dengan buku pertama nih bagi teman-teman yang belum baca atau bahkan belum tahu Ya, ya. Buku pertama ya. Kak Oci itu I'm Your Coach. Masih ada nggak sih? Kak, Masih stoknya? ada. Masih ya? Nah, di apa namanya nanti pada saat launching juga dijual bundling. Jadi kalau ada yang mau Oke. beli bisa bisa bundling dengan buku yang pertama. Iya, Di jadi yang pertama itu juga I'm Your Coach. Jadi coach. itu buku tentang ya mindset leader yang pertama tadi ya. Saya tuh pelatih Leader bagi tim with a saya. coaching mindset ya. Mm-mm. Leader with a coaching mindset. Nah, Leader with coaching mindset. Nah, yang kedua konteksnya konsepnya adalah bagaimana bicara secara asertif, terbuka gitu ya, tidak menyakiti, ya. tidak agresif, tapi juga tidak nggak enakan gitu ya. Dan Oke, tujuannya tercapai. tujuannya tapi tetap tercapai. Yang paling penting dari asertivitas itu tujuannya tercapai. Nah, Coach ini mungkin sebagai sedikit wrap up nih supaya Coach nggak terlalu panjang untuk sementara ini ya. Eh, kan ujung-ujungnya kalau kita leader itu pasti ditanya soal result ya. Ya, Nah, ya. sementara kalau yang Kak Oci ceritakan kan soal komunikasi tadi. Yang Hmm, Kak Oci observasi ya, seberapa sih hmm. proses komunikasi asertif dari leader itu punya dampak terhadap result sebenarnya gitu. Sehingga para owner nih misalnya, para petinggi misalnya mau, wah nih ada nih leader saya yang kayak gini nih ya gitu ya. Perlu dilatih sama Kak Oci nih. Itu tapi seberapa impactnya terhadap result sih sebenarnya gitu. Ya. Kalau kita bicara berapa signifikannya kayaknya perlu riset dulu ya. Mm-mm. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya selama ini, karena Mm-mm. orang asertif itu selalu speak by data, speak Mm-mm. by fakta, speak Oh, by proses gitu. yang terlewati gitu, dan semuanya Mm-mm. disampaikan secara detail. Kan saya punya konsep tuh Mas yang saya Mm-mm. ajukan buku ini. Konsep itu, konsep asertif itu yang saya buat itu Mm-mm. adalah DESH, deskripsikan, Mm-mm. ekspresikan, spesifikan, dan sampaikan hasilnya gitu.
Nah, Oke. jadi ya, jadi kalau kita mau menjadi seseorang yang asertif itu, you need to describe. Kita perlu Hmm. deskripsi apa sih sebenarnya kondisinya, ya kan? Nah, Hmm. dan orang yang asertif itu dia akan ekspresikan apa yang dia rasakan. Saya kecewa, saya nggak suka, Hmm. saya Hmm. marah, saya terluka, gitu ya. Hmm. Bukan bukan lebay, tapi dia perlu Hmm. ekspresikan kepada kepada siapapun yang dia akan communicate gitu. Hmm. Terus dia spesifikkan hasilnya yang saya diharapkan, dia spesifikkan kondisi yang dia inginkan itu seperti apa dan Ya. hasil akhirnya seperti apa. Nah, jadi kalau kita bicara result ya, maka seorang pemimpin yang asertif itu sebenarnya jauh lebih mudah untuk drive anak buahnya to result karena dia Hmm. sudah sampaikan result yang dia harapkan itu seperti apa. Apa? Oke. Jadi bayangin kalau misalnya seorang yang agresif ya, agresif itu kan marah-marah aja pakai kata pokoknya, gua nggak mau Hmm. gue nggak peduli kan itu Ah. kalimatnya kan ya anak buahnya mungkin akan nurut biasanya sih kalau orang bos yang agresif iya anak buahnya Ya, nurut ya, ya. di saatnya nyampe tapi mereka kan hatinya berdarah-darah ya Ya, itu efek kemudian mereka samping. juga ngelakuinnya itu tidak sepenuh hati di belakang si bosnya itu juga mungkin dia tidak mendoakan dengan baik si Hmm. bos Hmm. Hmm. bisnis bosnya gitu gitu kan nah Hmm. jadi prinsipnya sih sebenarnya kalau kita bicara bagaimana dia akan sampai ke result, Hmm. itu seorang leader yang asertif itu akan drive to result gitu. Hmm. Karena contoh misalnya ya, saya punya anak buah yang ketika dia presentasi, Hmm. presentasinya itu gagal dan Hmm. akhirnya klien itu tidak jadi deal sama kita Ya. gitu. Ya, itu Hmm. konteksnya kayak gitu. Kalau orang agresif, Hmm. balik balik sampai kantor kan dia akan bilang lo otaknya di mana sih lo ngapain aja sama ini lo udah gua kasih kan lo udah gua kasih datanya lo udah kasih apa apa sih yang ada dalam pikiran lo gitu Itu itu kan cara cara pertama ya. caranya dia. Oke mungkin kalau gue tipe anak buah yang bilang oke Pak siap nanti saya perbaiki lagi ke depan Hmm. iya kalau kalau modelnya kayak gitu kalau Hmm. baperan atau kalau modelnya yang dia mungkin punya option tempat lain kalau dia diperlakukan kayak gitu dia akan bilang ya udah gue keluar aja kalau gue digituin Hmm. sama gue nggak di respect kan gitu ya ya Hmm. nah sementara kalau orang pasif begitu kejadian anak buahnya Hmm. treatmentnya nggak oke dia akan diam aja ya udah nggak apa-apa gitu Ya. karena nggak mau konflik kan nah Hmm. Hmm. kalau orang asertif, kenapa dia bisa drive ke result dengan lebih baik? Dia akan bilang begini kalau pakai prinsip DES tadi ya. Hmm. Dia akan bilang, misalnya, Mas Teddy, Hmm. pada saat kita presentasi dengan klien X Hmm. kemarin, di slide yang ke-9 dan di slide yang Wow. ke-10, itu ada kesalahan yang kamu lakukan karena kamu tidak Hmm. menjelaskan bagian yang ini. Hmm. Gitu kan ya. So, dia Hmm. describe dengan clear gitu. Oke. Terus dia ekspresikan apa yang dia rasakan. Saya sebagai atasan, saya tuh kecewa. Kenapa? Karena Hmm. saya berharap kamu yang sudah memiliki pengalaman sekian banyak dan sudah saya brief dengan Hmm. riset dengan apa namanya kategori klien yang akan kita hadapi, Hmm. seharusnya persiapan kamu lebih baik, ya kan? Hmm. So I express how I feel. Hmm. Saya secara spesifik saya akan sampaikan lagi kepada dia. Oke, ke depan supaya ini tidak terjadi lagi, maka slide ke-9 dengan slide yang ke-10 itu kamu perlu jelaskan dengan cara seperti ini ya. Hmm. Ya. Dan kalau itu kamu lakukan, maka hasil akhirnya kita akan bisa dapat klien kita dan bisa deal dengan mereka Hmm. Hmm. gitu. Oke. Nah, jadi dia akan bisa drive result dari anak buahnya itu dengan lebih baik dan anak buahnya Hmm. bisa terima. Iya ya, karena jadi result yang dimaksud di sini artinya impact-nya adalah bagaimana feedback itu menjadi sesuatu yang konkret dan bisa di follow up gitu ya. Jadi bisa ada Ya, hasilnya gitu ya, Coach ya. iya, iya. Dan saya Hmm. percaya banget itu karena itu berulang kali saya buktikan, berulang Hmm. kali saya praktekkan bersama klien-klien saya Hmm. itu dan mereka juga mempraktekkan ke timnya Hmm. itu works gitu. Tapi kalau dia Hmm. ada di tipe yang si pasif ini itu ada saya punya anak buah tuh yang anak buah saya punya menti itu yang Heeh. sampai sekarang masih nggak bisa nih lompat ke asertif masih takut Oke. takut banget Ah. karena beda beda usia dengan Hmm. eh, anak Timnya. buah itu sampai sekarang keadaannya gak berubah
Hmm. Bahkan dia sampai bilang ke saya, dia bilang, Bu, apa biar dia resign aja. Jadi kamu menyerah gitu, simply karena dia tidak mau asertif gitu. Ah, oke. Ya berarti kan dia nggak bisa drive result dengan baik kan kalau dia. Iya, 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 betul. Otomatis kan hasilnya nggak optimal ya, dia nggak bisa kasih feedback, ya kan. Kalau yang agresif tadi, efek sampingnya ya mungkin aja orang-orang terbaiknya jadi nggak betah ya. Kuat ya. Tapi Mm-mm. orang agresif itu jadi gini, saya pernah punya teman gitu ya. Saya punya teman yang ketika saya ngomongin tentang konsep ini, ketika saya ke Jakarta bulan Mm-mm. lalu, dia sempat bilang begini, tapi kalau gue nggak agresif, Ci, anak gue nggak bergerak. Mm. Mau kayak gitu. Mm-mm. Bilang iya memang, memang. Karena mereka di drive by fear. Mm-mm. Kamu drive mereka dengan fear. Jadi mereka tuh sama kamu tuh takut, bukan Mm. respect gitu. Nah, kalau dia respect sama kamu, maka pekerjaan itu dia lakukan bukan untuk kamu. Dia Mm-mm. lakukan pekerjaan itu karena memang dia ingin melakukan pekerjaan itu dengan baik, Ah, iya, 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 iya. ya kan? Tapi Effortnya kalau yang dikasih juga akan lebih besar sebenarnya iya, kalau iya. dia nyaman ya. Nah, saya itu sangat apa namanya ya, sangat menyetujui pendapat yang bilang bahwa kalau kita respect sama orang, kita Mm-mm. memberi penghargaan itu kepada seseorang, dia itu akan perform very Lebih baik. much well daripada dia tidak dikasih Hmm. penghargaan gitu. Iya, 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 benar-benar. Wah, ini tapi aku jadi penasaran dengan cerita yang tadi Kak Oce ya. Hmm. Orang pasif yang susah untuk menjadi asertif, mungkin Ya, juga sebaliknya yang si agresif juga ya. Nah, ya, ya. kalau dalam observasinya Kak Oce nih, eh, apa tuh biasanya menghalangi atau yang paling menghambat lah orang buat geser berlatih menjadi asertif gitu. Ya itu yang Dari di dua nomor satu, mental blocknya dia, mindsetnya ya. mindsetnya dia. Apa yang Hmm. sudah ada dalam pikirannya, jadi mindset yang pasti menganggap bahwa dia takut menyakiti si Hmm. orang ini. Itu nomor satu. Ya, Ah, anak buahnya yang lebih tua itu dia oke. takut Hmm. menyakiti. Terus yang kedua, sebenarnya dia ada inferior. Inferiornya adalah karena si orang ini lebih berpengalaman. Oke. Orang ini lebih banyak di korporasi daripada dia. Jadi Hmm. memang ada inferiority dalam dirinya gitu. Hmm. Gitu. Nah, terus yang ketiga yang saya amati dari dia adalah selain inferiority-nya dia, kemudian dia sendiri juga punya rasa takut, rasa Hmm. segan, rasa takut untuk menyakiti. Yang berikutnya itu adalah dia takut kehilangan. Ah. Jadi kalau gua giniin nanti dia pergi, kalau gua Mm, gini mm, nanti dia begitu, nanti kalau gua giniin nanti dia ninggalin gue dan mm, seterusnya. mm. Dia sendiri di dalam mindsetnya udah salah gitu. Oke. Nah, Berarti materi pertama itu yang krusial banget ya, kudu dibaca makanya, berulang-ulang ya. makanya krusial banget untuk dia sendiri mesti gini loh kalau menurut saya ya, Mm-mm. lo harus bisa ngebelain diri lo sendiri, itu nomor Oke. satu. Kan? Dan orang yang bisa ngebelain dirinya sendiri itu adalah orang yang tahu konsep adil dalam kepalanya. Jadi kalau Hmm. misalnya si anak buah ini tidak memperlakukan dia dengan baik, Mm. walaupun dia lebih tua, Ya. walaupun dia lebih pengalaman, gue bisa ngomong gitu. Dan itu Hmm. terjadi sama saya. Saya kan dulu saya juga sempat tulis di buku saya yang pertama ya. Mm-mm. Saya dulu tuh punya anak buah. Mm-mm. Dia ex chief engineer-nya Dufan. Bayangin. Hmm. Terus saya jadi atasannya. Saya jadi Ya. GM operation. Siapalah saya ini gitu. Hmm. Yang lulusan psikologi, nggak Mm-mm. ngerti engineering, dan saya menjadi atasannya dia. Ya. Nah, tapi karena saya punya self leadership yang sangat baik, saya tidak menunjukkan inferiority itu ke dia. Hmm. Ya, saya tidak menunjukkan bahwa saya takut kehilangan dia. Mm-mm. Saya juga tidak menunjukkan bahwa saya segan akan menyakiti dia. Hmm. Sama sekali enggak. Karena dalam pikiran saya, dalam mindset saya adalah I am the leader. Mm-mm. Saya ada di posisi ini berarti saya punya sesuatu Ya. yang saya pakai untuk manage and lead all of you. Walaupun Hmm. ngerti yang kamu kerjakan. Nah, Oke. tapi apa yang saya lakukan bersama si Pak Dewo ini gitu ya, Mm-mm. sama beliau, yang saya lakukan adalah ngomong secara terbuka. Hmm. Ngomong secara terbuka, kalimatnya itu adalah, Pak, saya ini nggak ngerti apa-apa tentang engineering. Tapi Hmm. saya bodoh, saya punya logika, saya punya akal, saya punya otak. Bapak tinggal ngajarin saya aja selama 3 bulan ini, apa yang harus saya pakai sebagai Mm-mm. alat untuk mengambil keputusan, supaya keputusan saya tidak salah.
Karena saya tanda Ah, tangan PR-nya Bapak. Saya yang iya. ambil decision kalau terjadi permasalahan secara Mm-mm. operasional di engineering. Jadi kalimat saya ke dia adalah help me so I can help you. Hmm. Nah, itu kan karena Iya, saya tahu iya, saya iya, sudah iya. adil sejak dalam pikiran saya gitu. Saya Mm-mm. tidak merasa inferior walaupun dia lebih senior. Yang saya lakukan adalah saya respect gitu. Yes, Nah, yes. kalau saya pakai cara agresif, saya kan akan bilang begini, Pak Demo mau ngomong apa sama saya yang tanda tangan, lo mau apa? Itu Ya, kalau agresif ya. agresif kan. Ya ini gue yang ngambil keputusan ya karena gue dicontoh sama Pak CT ya lo mau ngapa? Hmm. Mau apa gitu. Nah, tapi kalau Hmm. yang pasif kan ya saya nunggu aja gimana Iya, dia iya, iya, iya. gitu. Gitu. Oke, oke. Jadi Wah, ini mindset ini makin makin jelas ya Kak Oci ya bahwa assertive communication atau leadership ini jadi krusial banget ya terhadap result. Efeknya jadi kemana-mana aku bisa lihat. Tapi titik pertamanya justru di pikiran nih bagaimana orang itu adil. Nah, Hmm. aku mau kan elaborasi dikit Kak Oci Kak. Dengan ini kata adil nih kayaknya kunci banget ya. Kak Oci sering, sering ungkapkan gitu ya, sering itu gimana dapat sampai ke kesimpulan itu bahwa kata kuncinya itu adil di pikiran gitu. Ya, oke, karena prinsip dari asertif yang saya pahami itu adalah I'm okay, you are okay. Hmm. You are okay. So, kalau saya mau menyampaikan sesuatu, kalaupun saya bilang tidak, Mm-mm. kayaknya oke, di kamu juga nggak masalah. Itu adil kan? Oh Adil kan? gitu ya. Ya. Nah, jadi apapun yang saya ucapkan, saya Mm-mm. make sure you are okay with that. And I am okay with that. Karena kalau orang pasif adalah Mm-mm. you are okay with that, but I'm not okay. Iya, 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 Kan? iya, Karena iya, saya tersiksa nih di posisi iya, ini. iya, iya. Atau kalau yang agresif, I'm okay, but you are not okay. Iya, betul. Nah, gitu. Oke, Nah, jadi, jadi adil mm-mm. sejak dalam pikiran itu buat saya karena siapa sih yang tidak ingin diperlakukan secara adil, Mm-mm. ya kan? Dan dalam pengamatan saya sejauh ini, hal paling sederhana yang bisa dilakukan oleh seorang leader, Mm-mm. sangat impactful, Mm-mm. adalah when you give respect, siapapun dia. Hmm. Saya pernah ngerasain jadi anak buah yang tidak di-respect sama atasan Mm. saya. Rasanya sungguh sangat tidak menyenangkan. Iya. Dan saya berjanji sama diri saya, someday kalau saya jadi leader, saya nggak mau kayak gitu. Hmm. Saya nggak akan memperlakukan. Itu kan berarti saya adil Ya, sejak pikiran ya, iya. Mas Teddy ya. Nah, jadi kenapa mindset adil itu menjadi kekuatan seorang leader yang asertif. Oke, jadi assertive communication pada dasar prinsipnya adalah I'm okay, you're okay itu yang nama lainnya adalah adil ya. Sebab Ya, pada saat kita agresif ya kita nggak adil karena kita ngerasa oke orang kita nggak peduli sama perasaan orang lain, pas kita pasif kebalikannya dan itu ya, nggak mungkin ada hubungan yang bisa jangka panjang gitu ya Coach ya. ya betul, Wah, betul. oke, wah ini keren banget nih ya teman-teman semua ya. Nanti kalau buku Oh, Masya Allah. bukunya udah terbit Siapa dulu dong yang dipesan. ngomporin ya? Ya, alhamdulillah. Meskipun nggak ada kontribusi di isinya, tapi lumayan sempat ngomporin ya. Iya kan, Iya, iya, iya. ngompor itu inilah penting. Iya, moga-moga kebagian amal jariahnya nih Amin, buat amin, amin. teman-teman yang apa Iya. namanya. Ini buku berarti bagus kalau menurut saya ya. Dipelajari oleh leader itu sendiri ya, tapi juga bagus nih teman-teman buat ngasih hadiah ke bosnya ya. Iya, saya pernah ketemu klien yang kayak gitu loh. Heeh. Jadi dia bilang ke saya, dia seorang yang levelnya udah di chief ya, udah CEO Mm-mm. gitu. Tapi kan di atas CEO kan masih ada komisaris ya, Iya. masih ada chairman gitu. Dia bilang sama saya kalau managing ke bawah, leading ke bawah, I'm okay. Dan itu Mm. saya lihat banget, dia memang oke. Mm. Tapi kalau ke atas dia nggak bisa asertif. Ke Ah. atas tuh dia pasif banget. Apa yang disampaikan iya, apa yang disampaikan iya, apa yang disampaikan. Dia Mm. tidak punya kemampuan untuk bilang enggak Mm-mm. sama di atas-atasnya. Jadi sebenarnya dia tersiksa. Iya, 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 iya. Ini Jadi, bukan cuma sekedar ke bawah ya, ke iya atas loh. juga bisa dipakai, ke pasangan juga bisa dipakai, ke Nah, anak. Heeh. baru aku mau ngomong tuh soal implikasi lainnya ya. Berarti meskipun judul asal leader, kayaknya sih di rumah tangga kepake ya, Coach ya. Kepake banget. Iya. Dengan sesama teman. Saya itu Mm-mm. sama teman-teman tuh asertif banget. Jadi kalau misalnya mereka, misalnya nih ya, Mm-mm. ngajak nongkrong gitu. Lu sombong banget sih, Ci, nggak pernah nongkrong gitu. Ya Mm-mm. saya kan sampaikan kalau saya pasif saya akan bilang, "Oh, ya ya udah deh, ya udah oke, gue nongkrong ya Ikutan. lu Nah. gitu ya."
Atau kalau agresif saya akan bilang ya, emang gue sibuk, emang lo nggak ngerti, lo nggak lihat apa postingan gue ada di mana, ini flying coach nih, sibuk nih gue, gitu kan? Biasanya kan kalau saya ngomong gitu, dia sakit hati dia. Nah, Ya. kalau saya asertif, saya akan sampaikan kan bahwa saya tuh bukannya nggak mau nongkrong sama kalian, tapi Hmm. hal yang lebih prioritas untuk saat ini. Dan kalau Hmm. misalnya nanti saya ketemu waktunya, pasti kalian akan saya cari. Wis. Orang Iya, iya. asertif kan berani ngomong kayak gitu. Iya sih ya. Nggak perlu pakai dua cara yang tadi ya. Nggak perlu pasrah, nggak perlu juga kasar gitu atau sombong ya. Yang Gitu cukup sih. menyampaikan gitu. Atau mungkin menyampaikan jadwalnya yang padat itu langsung jadi orang Ya, ngerti kalau sendiri orang ya. agresif dia akan bilang gini, lo lihat nih ya, jadwal gue padat nih jadwal gue. Kalau orang agresif kan kayak gitu, sakit hati orang. Iya iya betul betul betul. Wah ini moga-moga nanti berkembang berarti jadi assertive parenting ya coach ya Insya asertif. Allah. Oh mantep nih. Kira-kira ya Tinggal tunggu mungkin tinggal tunggu dicolek-colek aja kan. iya kayaknya sih bakal ada berapa sih mungkin 20 seri lah mungkin kira-kira. Assertive teacher, Heeh. assertive leader kan udah assertive teacher, assertive Iya parent, benar. assertive children kan anak juga Iya, ngomong ke orang tuanya, ngatasi bullying ya. atasi bully. Iya, saya tuh Hmm. ngajarin anak saya untuk bisa stand up for themselves kalau mereka Mm-mm. dibully itu dengan cara asertif. Jadi anak-anak saya itu semua saya latih untuk bilang enggak sama orang. Diajak Hmm. misalnya diajak ulang tahun di hotel gitu ya. Mm-mm. Anak saya bisa bilang enggak, gue nggak mau pergi. Kenapa nggak mau pergi ya? Kalau buat gue ulang tahun itu bukan sesuatu yang penting. Satu, bisa kan dia ngomong kayak gitu? Hmm. Atau dia bisa bilang juga, aku nggak ngerti kenapa orang pergi ulang tahun, tapi yang dikasih makan itu justru kita-kita. Kenapa tidak dikasih kepada yang lebih membutuhkan? Hmm. Anakku tuh ngomong kayak gitu. Wis, Karena keren. saya ajarin mereka untuk bisa sampaikan, tapi Mm-mm. sampaikan jangan nyakitin orang lain ya. Iya, Sampaikan iya. pikiranmu gitu. Sampaikan aja apa yang kamu inginkan gitu. Dan menurut kamu benar. Hmm. Wah, keren nih. Mantep, mantep. Oke, Kak Oci, ini preview yang sangat fruitful ya. Jadi preview aja udah berdaging gitu ya. Masya Apalagi Allah. isi bukunya. Ini udah ada training ya, Kak Oci? Nah, jadi nanti itu pada saat kita launching, saya akan perkenalkan juga half day sessionnya gitu. Jadi Mm-mm. kan saya tuh bikin Insightful Leadership series ini karena Mm-mm. memang ingin menjadikan buku saya itu sebagai modul training. Oke. Nah, jadi nanti akan saya buatkan trainingnya, training programnya untuk para leaders berlatih Mm-mm. kreatif, dan nanti buku ini sebagai acuannya. Wah, mantap. Wah, keren nih. Kalau nanti ada trainingnya dong. Iya, makanya. Jadi pendalamannya di training itu sudah tersedia ya, insya Allah akan di launching Ya, nanti insya Allah. dan bukunya juga ada. Jadi orang bisa baca bukunya, ikut trainingnya gitu ya. Mentoring sama coach juga. Cuman itu kayaknya agak mahal sih kalau itu ya. Ya, versi Mahal murah. itu kan tergantung segmen. Iya, benar juga. Coach itu bisa mahal banget, bisa ini ya, bisa ikhlas banget. Ya, podcast ini termasuk yang ikhlas banget kayaknya. Podcast ikhlas. Ikhlas. Oke, siap Coach, thank you banget nih buat Ya sharing. Mas Teddy, terima kasih banyak ya udah selalu support. Saya apa Ah, namanya sangat menghargai pertemanan kita yang 10 tahun ini. iya loh. Pertemanan yang kayaknya berbuah banyak ya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah ya Oh ya, berbuah berbuah kelas-kelas apa apa Mas? aku mau ngomong apresiasi satu nih. Apa tuh? Kak Oci tuh jasanya besar buat Indonesia NLP Society. Ini Masya Allah. Karena di Makassar itu kan ya sempat ada chapter dulu 2015, terus vakum Ya, kan karena ya. penggeraknya nggak ada. Ya sekarang kan ada dan masih jalan dengan apa namanya komunitas Alhamdulillah. gitu ya. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. gara-gara rintisannya Kak Oci yang Oh, Masya berbesar Allah. hati mengundang kami ke sana waktu Masya itu Allah. ya kan. Terus kenalin sama teman-teman di TDA itu. Jadi insya Allah Kak Oci setiap materi yang dipraktekkan sama teman-teman di NLPS itu ngalir lah ke Kak Oci moga-moga ya. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Amin. Masya Allah. Masya Oke Allah. oke. Baiklah, kalau gitu kita close dulu sekarang ya teman-teman semua. Nanti insya Allah ketemu Asik. lagi di podcast bersama Kak Oci. Saya nggak tahu apakah pada saat buku terbit lagi atau pada saat yang lain. Nah kita cari tema nanti Ya, ya. bolehlah kita kupas dikit-dikit lagi Oh iya bukunya. betul betul betul. Sambil Ini pas cerita. Yang bagus tuh kalau nanti aku ceritain pengalamanku. iya bener. Pengalaman kan banyak tuh ngadapin anak Hmm. buah yang kirimin gue surat kaleng, gimana gue ngadapin cara asertif gitu. Iya 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 Atau iya. ada yang gebrakin gue meja, gimana gue Nah, hadapin kan gitu. itu nanti sambil bukunya udah dipegang, wah seru juga tuh. Iya, tapi Ya, dipegang.
Nanti kita sebut Oke. saja dia mawar. Oke, baik teman-teman, thank you Kak C ya. Selamat Makasih, beraktivitas Mas kembali. Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.